Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana 'anit tafriqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang tidak diragukan. Wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 17.504 pulau dengan 1.211 bahasa daerah, 300 etnik, 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000, terdapat 6 agama resmi yang diakui di negara kita, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejak tahun 2012, terus terjadi pemekaran daerah. Hingga sampai saat ini, negara kita memiliki 34 provinsi. Dan pada pemilu tahun 2024, ada 24 partai politik kontestan pemilu yang bersaing merebut hati rakyat agar simpatik dengan berbagai cara dan teknik. Mungkin dengan cara yang baik-baik, tapi bisa jadi menggunakan trik dan intrik. Bahkan tak mustahil dengan cara-cara picik dan licik. Tak peduli, yang penting rakyat tertarik, terutama dari kalangan wong cilik. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah solusi untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural ini? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun
خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang berbahagia, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khobari, yakni informasi ilahi bahwa Allah telah menciptakan manusia beraneka ragam. Sebagaimana Syekh Al-Akhdari dalam Jauhar Maknunnya, ifadatus sami'i nafsal hukmi au kauna mukhbirin bihida ilmin. Adapun esensi dari khobariyah itu diantaranya bahwa Allah telah menciptakan manusia beraneka ragam, berbeda suku, berlainan bangsa dengan tujuan lita'arafu. Ay khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'da. Aku telah ciptakan kalian secara beragam dengan tujuan untuk saling mengenal antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Demikianlah penafsiran Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516. Dengan demikian hadirin, untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah harus saling mengenal, Saling berkomunikasi, menjalin silaturahmi agar terwujud sikap saling menghargai, saling mencintai dan saling menyayangi. Karena dengan dasar cinta dan kasih sayang, persaudaraan tidak akan renggang, persatuan dan kesatuan akan tergalang. Walaupun rintangan menghadang, bahkan provokasi dan adu domba terus meradang. Betul hadirin? Namun sayang hadirin, kita sangat malu bahkan pilu karena masih banyak perilaku masyarakat yang tidak menghargai perbedaan. Keragaman malah menjadikannya bersikap apatis, egois dan fanatis terhadap satu golongan. Gara-gara beda agama tidak mau bertetangga, gara-gara beda partai saling bantai, gara-gara beda capres persaudaraan tergores, gara-gara beda suku saling berseteru, gara-gara beda pendapat saling sikat, gara-gara beda faham saling hantam, gara-gara beda organisasi jadi saling memaki, bahkan gara-gara beda golongan saling bermusuhan. Sebagaimana lagu Rhoma Irama berikut ini, janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Nona manis dari luar negeri keliling kota naik odong-odong. Enak tak enak sajian lagu kami tadi? Boleh tepuk tangannya dong. Hadirin yang berbahagia, menurut data Kepolisian Republik Indonesia menyatakan
Penanganan konflik sosial sepanjang 2023, Polri menangani 78 kejadian konflik. Konflik tersebut terdiri dari konflik sumber daya alam atau lahan sebanyak 6 kejadian, konflik vertikal 7 kejadian, serta konflik karena suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA 65 kejadian. Bahkan dalam formula berkembang menjadi konflik ideologi dan radikalisasi agama untuk menggantikan Pancasila. Apalagi pada musim pemilu, sangat rentan dengan perpecahan gara-gara politik busuk yang membawa isu SARA. Eksesnya kerusuhan di mana-mana, tetangga tidak akur dengan tetangga, bahkan pertumpahan darah pun rela demi membela golongan yang menjadi idolanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila ashabiyah, wa laisa minna man qatala ala ashabiyah, wa laisa minna man mata ala ashabiyah." Rawahu Abu Dawud. Bukan termasuk umatku orang yang menyeru pada fanatisme kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang demi membela kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena membela kesukuannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu bagaimanakah solusi untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural ini? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang kami hormati, secara semantik ayat ini diawali dengan kalimat fi'il amar yang memiliki makna perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi kita
saya, saudara untuk bersatu padu membangun kehidupan yang rukun dan harmonis serta menghindari perpecahan walau di tengah perbedaan. Inilah esensi dari kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ay amarahum bil jama'ah wa nahahum anit tafriqah. Allah menyuruh untuk bersatu padu dan melarang bercerai-berai. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim. Lalu, bagaimanakah relevansinya ayat ini jika kita kaitkan dengan bangsa kita saat ini? Alhamdulillah hadirin, negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua. Selain itu, pemerintah kita sedang giat-giatnya mengkampanyekan kerukunan hidup dan menyeru untuk bersatu padu. Juga kurikulum pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi memasukkan pelajaran yang membahas tentang pentingnya kerukunan dan keharmonisan hidup, seperti PKN, Civic Education, fikih tasamuh, komunikasi antar budaya dan sebagainya. Semua usaha itu bertujuan agar persaudaraan tetap abadi, persatuan terkendali, perpecahan terhindari demi keutuhan NKRI dan kejayaan negeri. Dan pada kesempatan ini kami tegas berikrar dengan berani bahwa NKRI harga mati. Semangat! Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersaudara dan tidak saling mencela, bersatu dan tidak berseteru. Kepada tokoh agama, hendaknya melakukan penyuluhan kepada umatnya agar bersikap toleransi dan menjaga kerukunan hidup ini. Kepada para penegak hukum, hendaknya menindak tegas para provokator terjadinya perpecahan dan peperangan yang bersembunyi di balik kepentingan politik dan golongan. Setuju hadirin? Jika langkah tersebutlah kita lakukan, persaudaraan akan tetap terawat walau di tengah perbedaan masyarakat. Dan jika langkah tersebut ditumbuh kembangkan, maka kita telah melakukan sebagian dari amal kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan, sebagaimana terangkai dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa perbedaan dan keragaman merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kudrat, yang harus kita jalani dengan penuh semangat untuk bersatu dan bersahabat antara sesama umat, agar hidup penuh rahmat, jauh dari laknat, dan NKRI semakin kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.